Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Adiman Roy Samsuri dengan NIM 095 dari kelas 4C, program studi Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi pengujian mengenai alat peraga praktikum yang telah saya buat, yakni berupa kit sederhana untuk pembuktian hukum Ohm. Nah, bagaimana pembuktian yang akan kita lakukan? Silakan simak video berikut. Nah, untuk tujuan setelah kelebihan dari alat praktikum ini adalah yang pertama, dapat memudahkan memahami materi hukum Ohm, kemudian dapat memahami bagaimana hubungan antara tegangan dan juga kuat arus, serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh rangkaian terhadap jumlah kuat arus dan juga tegangan yang dihasilkan. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi pengujian, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan. Oke, di sini bisa dilihat, ini adalah papan trainernya, papan kit trainernya. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini bisa dibongkar, dilepas untuk melihat rangkaian yang kemungkinan mungkin ada rusak. Kemudian untuk komponennya, yang pertama ada dudukan baterai sejumlah 6 ini. Kemudian ada lampu. Lampu ini saya pakai yang memerlukan 3 volt untuk bisa menyala. Kemudian ada jack banana soket female dan male, yang male warna hitam sedangkan yang female warna merah. Kemudian ada saklar, ada 2 pensil yang digunakan sebagai untuk menancapkan resistor. Kemudian kabel dan juga yang telah kita solder. Selanjutnya untuk alatnya kita punya dual voltmeter dan ampermeter. Di sini sudah digital voltmeternya dan juga ampermeternya. Kemudian kita punya jack banana. Kalau tadi namanya banana soket, sedangkan ini adalah jack banana. Kita akan menancapkan pada soketnya. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan adalah baterai. Nah, pada simulasi kali ini kita akan membuktikan hubungan kesebandingan antara V, yakni voltase, dan juga A atau ampermeter pada rangkaian ini dengan rangkaian paralel dan juga seri, apakah sebanding atau tidak. Nah, untuk yang pertama kita akan menguji pada paralel. Kita susun baterai ini pada dudukan baterai secara paralel seperti ini. Kita menggunakan total baterai 6 volt ya, karena ini masing-masing adalah 3. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan jack banana. Nah, kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan antara ini dan ini, dan juga ini, kemudian ini, dan juga ini. Seperti ini. Kemudian pada bagian satunya kita hubungkan ke sini seperti ini, dan juga seperti ini. Kemudian kita pasang resistor. Resistor yang saya gunakan adalah 2,7 ohm dengan toleransi 5%, kurang lebih 5%. Kita pasang di sini. Nah, sudah terpasang, kita nyalakan. Nah, setelah kita cek, untuk ampermeternya sekitar 0,31 hingga 0,34 atau 36, 37. Sekitar 0,38, mendekati 0,4. Kemudian untuk voltase yang terdeteksi 0,0, jadi tidak terdeteksi voltase. Nah, karena tidak terdeteksi, kita akan coba cek di bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini terdeteksi 1,8. Nah, kenapa di tadi 0? Karena sudah melewati lampu, di mana untuk voltasenya sudah dihambat oleh lampu, sehingga tidak terdeteksi pada soket ini, karena lampu yang kita gunakan memerlukan 3 volt untuk menyala.
Kemudian kita menggunakan baterai sejumlah 9 volt. Untuk ampere meter yang terdeteksi adalah 0,55 ampere. Selanjutnya kita mendeteksi untuk voltasenya. Voltasenya yang terdeteksi masih tetap 0,0. Kita coba untuk di sini. Yang di sini 1,5. Nah, sehingga di sini 0 karena di sini memerlukan 3 volt untuk menyala, sehingga sudah dihambat secara keseluruhan sehingga tidak terdeteksi di sini lagi. Nah, kita pada rangkaian seri yang pertama saya menggunakan baterai 6 volt untuk ampere meter ampere atau kuat arusnya yang terdeteksi sebanyak 0,45 ampere. Kemudian kita coba untuk voltasenya. Voltasenya sebanyak 0,4. Selanjutnya kita akan menguji pada rangkaian seri dengan total 12 volt. Kita uji terlebih dahulu ini berapa. Dan terdeteksi 0,5152. Selanjutnya kita deteksi di sini berapa. Untuk baterai dengan voltase 12 volt, untuk voltase yang terdeteksi ada 0,5. Berdasarkan hasil pengujian kita didapat data kuantitatif pada rangkaian seri dengan baterai 6 volt didapat voltase yang dideteksi sebanyak 0,4 volt dan juga kuat arus yang terdeteksi sebanyak 0,45 ampere. Sedangkan pada baterai 12 volt kita mendeteksi 0,5 voltase sebesar 0,5 volt dan juga kuat arus sebesar 0,52 ampere. Pada rangkaian seri ini kita sudah sesuai, di mana pada pengujian kali ini adalah pengujian hukum Ohm, yakni kesebandingan antara nilai voltase atau V dan juga kuat arus atau I. Jadi pada rangkaian seri sudah sesuai dengan teori, di mana voltase yang diberikan semakin besar, kemudian voltase yang terdeteksi juga semakin meningkat, sedangkan untuk kuat arus juga yang terdeteksi semakin meningkat, sehingga sesuai dengan teori. Nah, pada rangkaian paralel kita mendapatkan data dengan baterai sebanyak 6 volt, kita mendapatkan voltase yang terdeteksi 0 ataupun 1,8 volt. Sedangkan untuk kuat arus terdeteksi 0,38 ampere. Sedangkan pada baterai 9 volt kita mendapatkan voltase yang terdeteksi 0 atau 1,5 dengan kuat arus sebesar 0,55 ampere. Nah, kenapa kok di sini mengalami penurunan atau berbeda? Karena secara teori memang untuk rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi, di mana setiap rangkaian atau setiap jalur akan mendapatkan 1 atau 1:1 dari jumlah keseluruhan. Karena nilai voltasenya adalah voltase, misal voltase A sama dengan voltase total, sehingga didapatkan voltase yang terdeteksi sebanyak itu. Atau bisa saja kemungkinan memang untuk rangkaian paralel ini tidak akurat pengukurannya, karena mungkin berdasarkan faktor dari dual voltmeter dan ampere meternya mengalami cacat dalam pendeteksian voltase maupun kuat arus pada rangkaian paralel. Baik, itu saja mungkin untuk rangkaian paralel dan juga seri. Nah, kita masuk pada kegunaan alat ini. Kegunaan dalam alat ini adalah yang pertama, kita bisa memahami bagaimana rangkaian seri dan juga paralel itu disusun. Kemudian bagaimana juga teori dari rangkaian seri dan juga paralel, serta kita juga akan memahami kesebandingan antara voltase dan juga kuat arus yang sesuai dengan hukum Ohm, di mana kuat arus akan nilai kuat arus akan sebanding dengan tegangan atau voltase yang diberikan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu tadi video pembuktian dari alat praktikum berupa kit sederhana untuk pembuktian pada hukum Ohm. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.